pihak ketiga mulai stres dan frustasi dengan situasi yang dia alami. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading pihak ketiga sudah mulai merasa frustasi dengan apa yang sedang terjadi. Nah, seperti apa kondisi yang muncul dan seperti apa kondisi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Langsung saja kita lihat di kartu yang pertama. Memang kalau bisa dikatakan pihak ketiga ini juga ragamnya bervariasi ya. Dan bisa dikatakan ini lebih ada kecenderungan kepada beberapa orang yang memiliki beberapa koneksi atau beberapa hubungan yang kurang baik dengan kamu di beberapa waktu ke depan. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini memang kamu juga harus bisa untuk lebih melihat secara spesifik siapa sih pihak ketiga yang dimaksud di dalam video ini. Dan kemudian di poin yang pertama memang pihak ketiga ini lebih ada kecenderungan beberapa masalah yang sering terjadi dengan kamu. Jadi kalau bisa dikatakan pihak ketiga ini adalah pihak-pihak yang selalu saja mencari perkara, pihak-pihak yang selalu saja mencari-cari permasalahan dengan kamu. Sehingga kalau bisa dikatakan pihak ketiga ini adalah orang yang dimaksudkan yang selalu saja di beberapa waktu kemarin mencari masalah-masalah dengan kamu. Nah, sekarang ini pihak ketiga ini sedang merasakan frustasi, sedang merasakan stres dengan beberapa hal yang terjadi. Loh, kok bisa? Karena sepertinya memang dalam posisi pekerjaannya, pihak ketiga ini juga mengalami adanya beberapa tekanan, juga mengalami adanya beberapa masalah. Sehingga apa? Ketika dia mengalami adanya banyak masalah, tentu ini juga nanti akan memberikan satu pressure yang cukup berat yang akan terjadi di dalam posisi diri mereka saat ini. Dan saat ini mereka pun juga sedang dalam kondisi yang kewalahan untuk menyelesaikan beberapa perkara-perkara yang muncul. Sehingga kalau bisa dikatakan pihak ketiga ini juga dalam posisi pekerjaannya, dalam posisi usahanya sedang merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang terus terjadi. Sehingga emang di sini kamu pun juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas. Karena apa? Sudah mulai terasa karma dan juga balasan-balasan bagi mereka yang berbuat jahat dan juga berbuat zolim kepada diri kamu di beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian di poin kedua, orang ini frustasi karena apa? Dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dia sudah tidak lagi dipercaya oleh beberapa pihak di sekitar mereka. Artinya apa? Ada krisis kepercayaan yang saat ini sedang mereka hadapi. Sehingga apa? Dengan adanya krisis kepercayaan yang saat ini sedang mereka hadapi, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa keadaan-keadaan yang saya rasa juga nanti akan menimbulkan beberapa big problem bagi diri mereka. Mereka tidak dipercaya lagi oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga inilah yang akan menimbulkan masalah. Dan kemudian pihak ketiga ini juga merasakan sakit hati. Karena apa? Di beberapa waktu yang lalu omongan dia menyakitkan perasaan kamu, omongan dia betul-betul mengiris hati kamu. Sekarang ini dia sedang merasakan apa yang kamu alami. Sekarang ini dia sedang merasakan adanya beberapa kondisi yang dimana ada beberapa orang yang melukai perasaannya. Ada beberapa orang yang mungkin juga menyakiti perkataannya dengan situasi kata-kata yang mungkin tidak pantas. Sehingga apa? Dia yang pernah berbicara buruk tentang kamu sekarang sudah mulai dibicarakan keburukannya oleh orang lain. Jadi ya saya rasa dia pun juga saatnya mendapatkan karma, perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakkan dari beberapa pihak, dari beberapa orang yang ada di sekitarnya. Dan kemudian situasi yang berikutnya pun juga mereka saat ini juga sedang dijauhi oleh beberapa teman-temannya. Sehingga apa? Dia pun juga saat dalam kondisi tertekan, saat dalam kondisi yang di bawah, mereka justru malah dijauhi oleh teman-temannya. Sehingga kalau bisa dikatakan saat ini mereka pun juga dalam kondisi yang sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Teman-temannya selalu menjauhinya. Teman-temannya selalu dalam kondisi yang memang
posisinya menjauh dari diri dia, nggak tahu penyebabnya apa, tapi memang juga ini bisa dikatakan akibat dari kesalahan yang dia lakukan. Jadi ya kau bisa lihat sendiri, teman-temannya mulai menjauhi dia, teman-temannya mulai mencari masalah dengan dia, mulai ada konflik dengan dia, sehingga apa? Dia dalam kondisi yang sedang menuju kepada kehancuran, dan saat ini perasaannya, pikirannya sedang stres dan juga sedang dipenuhi dengan rasa frustasi yang saat ini sedang dia rasakan. Dan kemudian dia pun juga dalam kondisi yang tidak tahu arahnya mau kemana. Sehingga apa? Ketika dia tidak tahu arahnya mau kemana, tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga kalau bisa dikatakan saat ini, dia pun juga sebenarnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dia dalam kondisi yang tidak aman-aman saja. Karena apa? Dia pun juga terus merasakan adanya problem, terus merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang terus terjadi. Masalah satu selesai, dihantam lagi dengan masalah-masalah yang lainnya. Sehingga bisa dikatakan dalam posisi saat ini selalu ada-ada saja masalah-masalah yang muncul. Sehingga dengan ada-ada saja masalah-masalah yang muncul, tentunya juga nanti akan memberikan satu fase yang saya rasa juga memang mereka dalam kondisi yang tertekan, terdesak, stres, dan frustasi dengan situasi yang terjadi. Dan kemudian kondisi keuangan mereka bagaimana? Kondisi keuangan mereka juga bisa dikatakan juga jauh dari sempurna. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena memang dalam kondisi saat ini pun juga mereka jujur punya hutang di mana-mana. Mereka jujur punya beberapa permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Sehingga kalau bisa dikatakan mereka pun juga dalam kondisi yang mumet gitu loh. Dalam kondisi yang sedang stres juga terkait dengan posisi finansialnya saat ini. Sehingga kalau bisa dikatakan saat ini dia pun juga dalam kondisi yang tidak oke-oke aja. Mereka juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sehingga apa? Bisa dikatakan mereka pun juga secara personal sedang merasakan adanya beberapa krisis secara finansial. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka mampu? Apakah mereka bisa untuk bangkit secara finansialnya? Belum tentu. Karena dari kartu ini juga memang merepresentasikan adanya beberapa situasi yang dimana mereka pun juga masih akan terus merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan finansial yang tidak begitu baik. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini orang ini pun juga dalam kondisi yang sedang bersusah payah untuk membangkitkan posisi finansial yang terjadi di dalam diri mereka. Dan yang terpenting saatnya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi saat ini. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa hal baik dan juga memahami dengan beberapa hal positif yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan yang terpenting adalah kamu juga harus mensyukuri dengan kebaikan-kebaikan yang pelan-pelan sudah mulai muncul, dengan kebaikan yang pelan-pelan sudah mulai terjadi di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bersyukur dengan keadaan yang kamu rasakan. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang akan mereka alami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.